Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Eka Putri dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, dengan MPN 221302-2001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari PPKMB hari pertama sampai hari keempat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari PPKMB hari pertama sampai hari keempat. Pada hari PPKMB hari pertama pada tanggal 15 Agustus 2022, yaitu dibuka dengan peran Polri dalam mengatasi kejahatan digital dengan pemateri Bapak Yusriandi Yusril SIKM Medcom yang membahas tentang Undang-Undang ITE. Selain itu juga ia memuat ketentuan mengenai pelanggaran sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana perbuatan dilarang termuat pada pasal 27-37. Materi yang kedua yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan dengan pemateri Ibu Dr. Susatyawati Herawati STMSI. Ia menjelaskan tentang bullying, yaitu tindakan non-fisik ataupun fisik yang dapat melukai. Dan kegiatan bullying bisa terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial, bahkan di rumah. Ia menjelaskan tentang bullying, yaitu tindakan non-fisik ataupun fisik yang dapat melukai. Dan kegiatan bullying bisa terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial, bahkan di rumah. Undang-Undang tentang Perlindungan Bullying diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada materi ketiga yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa dengan pemateri Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil MA. Ia menjelaskan tentang pada abad ke-19 dunia Islam dipimpin oleh 4 orang khalifah, yaitu Said Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mereka adalah 4 prophet Islam dengan kecerdasan dan kearifannya menyodorkan ide gagasan yang luar biasa itu yang kita kenal sebagai iman nasionalisme. Berarti ada dalil alasan cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah. Hari kedua PPKMB pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan pemateri pertama itu Bapak Profesor Dr. Heryandi SHMSI dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimoderatori oleh Ibu Sri Sulastuti SHMH. Ia menjelaskan tentang tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan kelulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ada juga beberapa poin penting yang disampaikannya berupa visi, pilar, dan tantangan Indonesia. Ia juga menyampaikan mengenai indikator profil pelajar Pancasila serta dasar hukum dan tujuan Merdeka Belajar. Lalu ada materi kedua yaitu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar SH MKS SPKKLP sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kesehatan. Ia menyampaikan beberapa materi mengenai permasalahan dan manajemen risiko lingkungan hidup serta upaya kampus sehat Unila. Contohnya seperti zero tolerance area, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber daya air, arboretorium, dan anggrek. Dan yang dilanjutkan oleh materi ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MSI. Ada beberapa poin penting yang saya dapat bahwa mahasiswa memiliki beberapa karakter dalam dunia perkuliahan. Masing-masing dari mahasiswa setidaknya harus punya 10 karakter ideal agar menjadi Dr. Muhammad Nur Wahidin MSI. Ada beberapa poin penting yang saya dapat bahwa mahasiswa memiliki beberapa karakter dalam dunia perkuliahan. Masing-masing dari mahasiswa setidaknya
harus punya 10 karakter ideal agar menjadi mahasiswa yang ideal. Contohnya seperti rajin, peduli terhadap lingkungan, bermanfaat bagi orang lain, inovatif dan kreatif. Dan materi ketiga yang saya dapatkan itu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Soeharto PhD dan dimoderatori oleh Bapak Hartono SSos MA. Dengan beberapa materinya yang dapat saya simpulkan, terapan ISD Staging Universitas Lampung, tantangan yang dihadapi Unila dalam masa pandemi COVID-19. Tak lupa pula ia memberikan tahu fasilitas pendukung layanan teknologi informasi yang ada di Unila. Acara terakhir universitas hari ini ialah penampilan UKM tingkat pertunjukan disertai promosi kurang lebih 60 UKM agar para maba bergabung ke UKM seperti UKM BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, UKM Olahraga dan Seni, UKM Atletik, dan UKM Basketball, dan masih banyak. Hari ketiga pada tanggal 18 Agustus 2022 pada hari PPKMB hari ketiga, yaitu pemateri pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD yang menjabat sebagai Dekan FKUP Unila. Ia menyampaikan materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Ia menyampaikan apa yang kita butuhkan menuju 4.0. Ia juga menyampaikan kuliah merupakan investasi masa depan dan oleh karena itu mahasiswa harus memiliki karakteristik pemenang dan tips dan trik membasmi musuh utama mahasiswa berupa malas. Materi kedua pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sunyono dengan tema Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik. Ia menyampaikan apa itu SKS, beban studi, bobot SKS, Merdeka Belajar, IP hingga IPK. Dan dilanjutkan oleh materi yang terakhir yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rismawanti Rini, MSI, yang bertemakan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Ia menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di FKIP, beberapa prestasi yang diraih mahasiswa FKIP, dan kelebihan jika memiliki prestasi. Sekian resume yang dapat saya hari ini. Terima kasih. Hari keempat PKKMB Universitas Lampung pada tanggal 19 Agustus 2022. Pada hari terakhir PPKMB yang saya dapatkan yaitu tentang pengenalan dosen, penjelasan program BMKM, jumlah SKS yang akan ditempuh, dan banyak lagi. Terima kasih. Pada hari terakhir PPKMB yang saya dapatkan adalah tentang pengenalan dosen jurusan pendidikan fisika, dan penjelasan program BMKM, jumlah SKS yang akan ditempuh, dan pembagian tentang dosen NPA.